dan rohaninya. Allah mudahkan didik keluarganya. Allah mudahkan nyari ilmunya. Allah mudahkan nyari duitnya. Allah mudahkan nyari hutangnya. Yang terlanjur punya utang, jawab salam paling semangat, mudah-mudahan yang ngutangin panjenengan segera lupa dan mengikhlaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, banyak yang ngutang di sini. Semangat sekali jawab salamnya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Mari bersyahadat bersama jemaah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fasadatul kiram, para alim ulama, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, wabil khusus para kiai, DKM beserta jajaran Masjid Al-Ikhlas. Saya berharap sangat setiap langkah, setiap ikhtiar memakmurkan masjid rumah Allah ini saestu-estu mendapatkan ridhonya Allah. Membuat panjenengan para DKM beserta keluarga besar DKM pantas masuk surganya Allah. Tak lupa bapak-bapak, mas-mas yang ganteng-ganteng yang saya cintai, ibu-ibu, mbak-mbak yang cuantik-cuantik yang mencintai saya. Alhamdulillah. Tidak panjang kalam, ngomong-ngomong saya dikasih waktu sampai jam 9 apa jam 12? Jam 11. Wani piro sampean iki. Oke. Berangkat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mulai kerepotan untuk membalas surat, menyurat kepada khalifah yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Mulailah di situ piye untuk segera rapat menentukan tanggal termasuk bulan maupun tahun Hijriyah. Singkat cerita, Sayyidina Umar bersama para sahabat radhiyallahu anhum sepakat awal kalender Hijriyah dimulai adalah dengan bulan Muharram. Yo malam hari ini 1 Muharram. Kita bertanya-tanya, emang ada alasan apa di balik Muharram menjadi pilihan para sahabat radhiyallahu anhum? Padahal sejarah mencatat hijrahnya Nabi, hijrahnya Sayyidina Abu Bakar bukan terjadi di bulan Muharram. Sirah Ibnu Hisham, kitab sejarah Islam tertua sedunia, nomor kedua setelah Sirah Ibnu Abi Ishaq. Di jilid yang kedua beliau mencatat bahwa 1 Rabiul Awal Nabi sallallahu alaihi wasallam baru ninggalin Gua Thur. 27 Safar 28 29 berada di Gua Thur, malam Jumat tengah malam baru keluar dari rumah, belum ninggalin Mekah. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke. Ada apa? Ternyata para alim ulama mengkaji, sekurang-kurangnya ada 20 poin pertimbangan yang melatar belakangi kenapa Musti Al-Muharram pantas menjadi 1 bulan pertama dalam kalender Islam. Insya Allah cukup sampai jam 12 malam pembahasannya. Oke, yang pertama, ini guya-guya wasara paham. Pokoknya pengajian sama Al-Fakir Mufti Syafi'i yang inti, yang penting adalah mangguk-mangguk. Itu yang paling inti. Minimal mangguk-mangguk nyenengin saya. Kesuwen. Yang pertama, bulan Muharram adalah bulan yang tatkala Nabi saat itu sudah memuncak-muncak niatnya.
Sudah mengangah mateng pengen meninggalkan Mekah. Itu berada di bulan Muharram. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum ngereng-ngereng, curhat, ya Rasulullah, enten apa? Kami rasanya nggak betah ya Rasul. Tertindas terus, sembunyi-sembunyi terus, terancam terus di Mekah. Tolong izinkan kami segera hijrah. Ya sudah, Rasul mengizinkan para sahabat hijrah duluan, ninggalin Rasul. Itu bondong-bondong tapi sembunyi-sembunyi terjadi di bulan Muharram. Kira-kira jelas? Kira-kira sampai sini jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah, berarti selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lanjut atau tidak? Sampeyan modeling ini iki ya, sing akon ngundang saya. Fine saja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Sayyidina Umar dan para sahabat khawatir umat Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu mengkultuskan Rabiul Awal yang terlalu lekat dengan pribadi Kanjeng Nabi. Lahirnya Kanjeng Nabi bulan Rabiul Awal, wafatnya Nabi bulan Rabiul Awal, hijrahnya Nabi bulan Rabiul Awal. Itu yang keempat. Yang keempat, itu yang ketiga. Yang keempat adalah karena keutamaan-keutamaan yang melekat pada bulan Muharram itu sendiri. Kalau kita bahas lebih dari 15 keutamaan bulan Muharram. Satu saja. Nanti kalau cukup waktu kita uraikan sampai jam 12 malam. Alhamdulillah. Kira-kira sampai jam 12 malam siap? Alhamdulillah, silahkan iktikaf sampai jam 12 malam. Sebentar lagi ba'da isya pamit pulang saya. Oke. Satu saja, satu-satunya bulan dalam satu tahun yang disebut bulan Gusti Allah sekaligus termulia setelah Ramadan hanya bulan Muharram. Berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim, nomor hadisnya 1163 dengan sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Paham yang penting manggu. Oke. Kemudian yang kelima, itu satu di antara 15 keutamaan Muharram. Yang kelima, alasannya apa? Mengapa Muharram layak menjadi awal bulan pertama dalam kalender Islam? Yang kelima adalah pertimbangan. Ketika Dzulhijjah bulan haji, akhir-akhir Dzulhijjah itu orang-orang jamaah haji dari penjuru sakdonya proses pulang kampung, pulang ke negara, ke kota masing-masing. Difahami Sayyidina Umar, ini ada tersirat isyarat bahwa mulih sangka Mekah, mulih taubatan nasuha, mulih dalam keadaan rak didosa. Nyuwun sewu, bulan Muharram berarti momen upgrade iman dan taqwa. Saya ulangi lagi, Muharram menjadi awal kalender dalam Islam, menyimpan isyarat, pelajaran, hikmah agar kita semuanya yuk tingkatkan iman Islam dan amal soleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau panjenengan Bapak Ibu buka surah Al-Imran, ayat-ayat terakhir, dimulai dari ayat 190 sampai akhir ayat ke-200. Itu 11 ayat. Nyuwun sewu. Kalau hadisnya sih bunyinya 10 ayat. 10 ayat terakhir surah Ali Imran, maksudnya ya 11 ayat. Sering diglobalkan orang Arab 10 ayat. Itu senantiasa didawamkan Rasul, dibaca Rasul setiap kali bangun malam. Bangun tidur baca itu 11 ayat terakhir Ali Imran. Lalu kemudian mengusap, menghadap wajahnya ke atas, itu Kanjeng Rasul. Lalu mengusap wajah, lalu wudhu. Sebagian riwayatnya adalah Rasul bangun malam, ambil wudhu, sebelum memulai sholat qiyamul lail, beliau menadahkan wajah ke atas sembari membaca 11 ayat terakhir, lalu mengusap wajahnya, lalu baru qiyamul lail. Mirip dengan Bapak Ibu? Mirip atau tidak? Alhamdulillah, meragukan semuanya. Kalau bangun malam sih saya husnudon, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dilihat dari wajah-wajahnya jelas ahli bangun malam, bangun tidur, ke toilet, pipis, habis pipis tidur, ra usah kenceng-kenceng kelihatan wajahnya.
Rasul bacaannya seperti itu. Rajin dawam 11 ayat terakhir dibaca setiap kali bangun tidur. Kalau bapak ibu bangun tidur yang dicari apa kira-kira? HP. Baca apa ibu-ibu? WA. Alhamdulillah. Rasa kenceng-kenceng ya Allah Gusti. Ini bukan dongeng, tapi yuk beruswah hasanah dengan Rasul. Lalu bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon izin saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim dan seterusnya. Amin Allahumma. Kira-kira adem atau wadem? Kira-kira enak apa enak? Alhamdulillah. Sesungguhnya kalau informasi Al-Quran maupun hadis kok diawali dengan takkid, itu menandakan Al-Quran menginginkan kita, Pak, Bu, yakini. Jangan ada keraguan. Yakin apa? Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan apapun yang ada di langit, serta bumi dan apapun yang di bumi, termasuk HP umpamanya. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian waktu, siang jadi malam, malam jadi siang. Hari demi hari silih berganti, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Artinya itu semuanya diharapkanlah ayat mestinya jadi tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Maksudnya piye tah? Pak, Bu. Alhamdulillah masih ada nyawanya Ustaz Hasan. Moga-moga panjang umur, sehat walafiat, duit berah insyaallah. Bahwa ayat itu dalam bahasa Arab artinya marka, petunjuk, kemudian alamat, tanda. Alamat Masjid Al-Ikhlas ini di mana ya? Itu namanya alamat atau dalil atau isyarat dalam bahasa sama dengan ayat. Akan tetapi tidak semua dalil, tidak semua petunjuk disebut ayat. Lah, kapan perantara, marka, petunjuk, alamat itu disebut ayat? Sesuai kaidah Al-Quran, nyuwun sewu Bapak Bu, manakala Al-Quran yang banyak ribuan ayat di dalamnya dan adanya langit maupun bumi beserta isinya, termasuk usia kita tanpa kita sadari makin tua makin mendekati mati, itu berharap jadikan ayat. Apa itu ayat? Tanda, petunjuk, wasilah, perantara agar kita mantep takorup, tidak goyah lagi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika ayat yang panjenengan baca, yang kita dengar, yang sebagian orang apal, yang panjenengan kaji, tujuan utamanya bukan sekedar lambe-lambe toktil, tapi bagaimana hati kula jenengan tambah tunduk mantep karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Oke. Nyuwun sewu, campur bahasa Inggris kira-kira paham nggih? Lama di Amerika soalnya nih. Alhamdulillah. Tidak panjang kalam. Ayat-ayat yang menjadikan kita tunduk takrub kepada Allah, yaitu disebut ulil albab, orang-orang yang cerdas. Wujudnya piye? Bukti kita cerdas, bukti kita punya akal waras, kata Jalalain, tafsir Jalalain, atau tafsir As-Sawi, syarahnya tafsir Jalalain. Bukti seseorang punya akal yang sempurna manakala dengan pergantian tahun kita makin yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa iku maknane? Buka tafsir. Sekurang-kurangi ana 3 tafsir, 3 tafsir tentang zikir kepada Allah, baik berdiri, baik duduk maupun berbaring. Pertama,
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan, maknane tambah tua, pergantian tahun demi pergantian tahun terus berjalan begitu saja, tambah greget perhatian terhadap sholat 5 waktu. Dalil yang dipakai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah Rasul kan berpesan, sholat tetap sholat. Kalau bisa berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu berbaring. Bahkan andaikan nyawa kita hanya di ketap-ketip mata, kira-kira wajib sholat atau tidak Bapak Ibu? Tetap wajib. Ustadz, emang ada seseorang yang nyawanya tinggal di mata ketap-ketip? Oh no, ratusan murid saya, jenderal-jenderal, komandan-komandan, termasuk nyon sewu TNI maupun Polri, mereka curhat seperti ini. Kiai, kita ini nampak garang, nampak luar biasa. Lah terus, namun kalau sudah di depan bojo, di depan istri, apalagi istri cerewet kayak knalpot bocor, walah rak karuan, nyawaku rasanya tercabut, tinggal ketap-ketip mototok. Itu kata mereka loh, kata mereka. Kalau di sini bapak-bapak sama nggak kira-kira? Oh sama, malah curhat bu orang sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Jogo sholat 5 waktu, makin perhatian waktune, makin perhatian wudune, makin perhatian fasohahe, makin perhatian gerakane, makin perhatian ikhlase. Itulah bukti panjenengan bisa menyikapi jenengan cerdas adanya pergantian tahun baru. Shallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya Pak Bu, tolong jogo sholat. Anake dari apa terserah, yang penting harga mati sholat, lat. Tolong nyuwun 1000, nyuwun 5000 tak undake. Nanti di tembok atau di tulisan besar ambil ayat 132 surah Toha. Saya ulangi lagi, ayat berapa Bapak Ibu? 132 surah Toha. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqak nahnu narzuquk. Gusti Allah udah paten perintahin. Wahai suami, wahai istri, wahai seorang ayah, wahai seorang ibu yang sudah punya titipan anak lan cucu. Wa'mur ahlaka, pastikan seluruh anggota keluargamu ahli sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar untuk ngajak didik ahli sholat. Memang berat sekali. Apa meneh zaman syahwat, fitnah dan rak karuan ini. Pokoknya sabar untuk bisa cetak keluarga ahli sholat. Allah lalu lanjutkan, la nas'aluka rizqa. Sholato. Kami Gusti Allah nggak butuh apapun rizki darimu. Kue sholat, sampean sholat, ora paten bahasa Inggrisnya. Nggak ngurangi kemuliaan Gusti Allah Subhanahu wa taala babar belas. Tapi perintahi Allah, sholat ya sholat. Lalu ternyata secuil di antara jutaan hikmah bagi yang ahli sholat adalah nahnu narzuquk. Sengaja pakai fi'lun mudhari' yang artinya menunjukkan haliyah, mustaqbaliyah dan istimrariyah. Sekarang yang akan datang atau terus menerus, yakni jaga sholatmu wahai seorang ayah, wahai seorang ibu, jaga sholatmu. Pastikan anakmu jaga sholat kabeh dalam keluarga. Kami pastikan jamin rizkimu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jika ada keluarga yang berantakan rak karuan, bisa dipastikan mungkin teledor kocar kacir babakan sholat. Lain atau tidak? Ini manggo-manggo, awas ora paham ini. Nyuwun sewu, ini ada kopi, boleh diminum atau tidak ini? Boleh diminum? Khawatir buat tontonan saja. Monggo-monggo kopinya diunjuk. Sebentar. Bismillah. Alhamdulillah. Rasa kopi model anyar ini. Alhamdulillah. Ya, tenang aja. Sehat.
Oke, yang kedua, nyuwun sewu. Yang kedua, apa sih makna yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim? Sebagai implementasi wujud bahwa kita ini benar-benar cerdas nyikapi tahun lama menuju tahun baru, Siti Aisyah mentafsirkan sedikit berbeda. Makin tua, makin ubanan, makin deket mati, deket karo Gusti Allah, makin gencar-gencari, makin basah-basahi ahli wirid, ahli dzikir. Terserah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sallallahu ala Muhammad, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apapun dzikire. Itu versi siapa? Tafsir Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pak, Bu, saya ingatkan ada hadis dari Asma binti Zaid. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, nanti di antara umatku ada 3 golongan masuk surga cepet tanpa hisab, tanpa azab. Golongan mereka sedikit sekali kata Rasul. Siapa mereka ya Rasulullah? Pertama, mereka yang senantiasa hamdalah, memuji syukur, matur nuwun terus kepada Allah apapun keadaannya. Walaupun anak mati, yo alhamdulillah. Walaupun duit hilang, ya alhamdulillah. 2 motor Al-Fakir titipan Allah pernah diambil orang, nggak bilang sama saya jamaah. Ya alhamdulillah. Duit pernah senilai 320 juta pengen saya sedekahkan untuk para penghafal Quran supaya gratis umroh. Diambil orang, sebagiannya dipinjem nggak balik-balik. Pernah, ya wes alhamdulillah. Ramadan 3 Ramadan yang lalu anak saya tercinta putri diambil Gusti Allah. Sebelum saya dan istri melihat jenazah yang tertutup oleh kain, saya ngetes istri saya. Kira-kira aku sebagai suami lulus gak didik gembleng bojoku? Dek, masih ingat pesan saya? Sebelum kita, wallah, demi Allah, sebelum kita berdua melihat jenazah anak, masih ingat pesan saya? Masih, Abi. Apa itu? Saya menantikan jawabannya. Walaupun anak kita diambil nyawanya oleh Allah, tetap kita mesti alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Pelong hatiku sebagai seorang ayah, seorang suami, dalam hal itu lulus gembleng bojo. Yuk bareng-bareng. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah ala kulli hal, baru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada hadis muttafaqun alaih. Bagi yang mampu seperti itu dibangunkan istana, dikasih pelang Baitul Hamdi, khusus orang yang pandai bersyukur apapun keadaannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, ini nyambung sana sini muga-muga manfaat. 3 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ternyata yang kedua ahli zikir. Wiridan terus. Amin Allahumma. Yang ketiga ahli tahajud, ahli bangun malam. Lanjut kemudian, apa makna yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim? Yang ketiga, sebagai wujud kita ini lulus menyikapi pergantian tahun lama menuju tahun baru versi Sayyiduna Ali. Belum menafsirkan maknane. Manakala kulon jenengan ini makin sadar tentang hayah urip ning donya yang berjalannya cepat sekali, fitrai cepat sekali dan melalaikan terus, itulah sifatnya donya. Artinya Pak Bu, dengan pergantian tahun, besok yang ada tentang pergantian tahun, lalu kita makin lemah, makin pikunan, makin ubanan, makin rak karuan, nyun sewu, jenengan kok eling mati. Mempersiapkan tabungan setelah mati, itu wujud lulus menyikapi pergantian tahun lama menjadi tahun baru. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Sayyidina Ali, tujuan pesantren Ramadan kan ternyata la'allakum tattaqun.
Di dalam pesantren Ramadan Gusti Allah kan ada poso, ono salat, ono tarawih, ono sahur, ono buka, ono sedekah, ono baca Quran dan lain sebagainya. Tujuan intinya la'allakum tattaqun. Maksudnya takwa itu piye? Goalnya takwa itu piye? Ada kaitannya dengan ini, yakni 4 perkara kata Sayyidina Ali. Atine seseorang makin takut karo Gusti Allah. Kedua, makin semangat mengamalkan Al-Quran sebagai undang-undang tak tertandingi dibandingkan undang-undang yang lain. Yang ketiga, selalu atine ridho dengan pemberian walaupun sedikit. Bu, walaupun istri-istri luar sono biasa dikasih nafkah oleh suami 10 juta per bulan, maka nyuwun sewu, jangan iri apalagi dengki. Meskipun ibu-ibu majelis taklim jamaah Masjid Al-Ikhlas ini biasa bulanannya dikasih nafkah oleh suami hanya 50 juta, ora apa-apa, tampa wae, alhamdulillah. Loh, ini guyu-guyu paham gak nih? Ayo, ngasih contoh yang enak-enak saja lah. Walaupun 50 juta tompo dengan lapang dada, alhamdulillah. Karena tondok-tondok lulus ketakwaane adalah ar-ridha bil qalil. Yang keempat, kata Sayyidina Ali adalah al-istidad li yaumir rahil. Semangat sekali bahas babakan persiapan urusan mati. Pak, Bu, masih ada waktu ini? Masih berapa jam? 3 jam lagi. Kok kepinuk meneh ngrungokno tok kae. Oke. Saya ingin membacakan 5 ayat kurang lebih. Muga-muga manfaat. Umur, Pak, umur ning donya kan sementara. Kesempatan untuk modal sangu akhirat sementara. Pilihan surga neraka terserah jenengan. Tak dungake kabeh masuk surga insyaallah. Kita termasuk sing ngomong kerap kali teledor, tidak menganggap wah ini usia, dikarenakan hati kita masih nyuwun sewu, kadang rusuh, kadang kotor alias gelap. Muga-muga 5 ayat ini bisa menyadarkan saya pribadi dan panjenengan. Manusia bisa dipastikan jerit sak jerit-jerite, nangis sak nangis-nangise, minta kepada Gusti Allah usia. Itu ada 6 sampai 7 waktu. Ada berapa Bapak Ibu? 6 atau 7 waktu. Tolong diperhatikan. Saat ini mungkin kita teledor tentang umur. Males ini, males itu, ogah ini, ogah itu. Karena memang belum tahu betapa berharganya walau hanya 1 nafas. Tapi di 6 atau 7 waktu ini hakul yakin jenengan bakal ngemis karo Gusti Allah. Pertama, kapan itu? Saat kedatangan mati. Tafsire para alim ulama 3. Saat muayanah dengan malaikat maut. Orang yang sakaratul maut ngelihat itu benar-benar Israel, bukan yang lainnya. Saat itulah mulai pengen jerit sak jerit-jerite minta umur lagi. Atau maknanya yang kedua, ayat kok artinya kedatangan kematian. Makna yang kedua, proses pencabutan nyawa dari bawah menuju atas. Saya kurang lebih 54 kali dampingi orang sakaratul maut dengan berbagai macam keadaan. Bahkan ada yang keroncal-keroncar, ada yang telanjang, lalu hampir kelindes kereta. Oh no, ada yang dalam ujung hayatnya memegang uang lalu mati. Oh no, macam-macam. Yang ketiga, jika ada ayat yang bunyinya artinya kedatangan kematian, maknanya persis selesai pencabutan nyawa. Ayatnya mana Ustadz? Nanti bisa kita murojaah surah Al-Mu'minun. Ayat 99 dan ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli
salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya kurang lebih, ketika setiap menungso kedatangan kematian, maknanya telu sudah saya sampaikan. Maka saat itu dia berkata, Robbi, ya Rob, irji'un, tulung rujuk. Maksudnya tulung diundur waktu nih. Minta usia atau tidak? Minta umur, minta usia. Pasti, Pak. La'alli a'malu salihah. Aku janji beramal soleh ya Rob. Permintaan pertama minta usia. Permintaan kedua pengen amal soleh secara umum. Fima taraktu, untuk ngisi yang aku tinggal-tinggal selama ini. Dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak mungkin mundur. Innaha kalimah, sesungguhnya itulah kalimat, huwa qailuha, yang ia terus ucapkan sampai yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan pun terus-terusan minta usia dan minta kesempatan amal soleh. Kira-kira Bapak Ibu percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin. Amal soleh apa yang paling diinginkan oleh orang yang tengah sakaratul maut? Jawabannya di ayat 10 surah Al-Munafikun, sedekah. Lalu kemudian amal soleh kedua adalah haji dan umroh, berdasarkan tafsir Jalalain As-Suyuti dan Al-Mahalli. Wes buka dewe Qur'ane. Yang kedua, kapan Ustadz, kapan Kiai menungso sadar betapa mahalnya walau hanya senafas umur kita? Yang kedua, saat masih basah-basahnya kita masuk alam kubur. Nyun sewu, Pak. Para tabi'in pernah bertanya, itu kan khusus yang pendosa, itu kan khusus orang kafir, itu kan khusus orang munafikin. Ibnu Abbas menjawab, lah, orang mukmin pun akan menjerit. Orang soleh pun akan menjerit. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Ayat sebelumnya kan, hai orang-orang beriman. Nah terus hikmahnya apa? Orang mukmin kok jerit minta usia, maksudnya nyesel pengen lebih dahsyat lagi, lebih rajin lagi, lebih ikhlas lagi ibadah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut atau tidak? Oke. Yang kedua tadi, waktu di mana manusia jerit minta usia saat masuk alam kubur. Ayatnya tadi ayat 99 100 surah Al-Mu'minun, akan tetapi dikuatkan dalam hadis At-Tabrani dan Ibnu Mubarak. Rasul nemu kuburan basah. Man dufina hadza haditha. Siapa yang dikubur baru-baru ini? Abu Hurairah menjawab, Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Atadruna ma soha? Rasul bertanya, tahukah kamu dia menjerit apa? Dia teriak-teriak apa di alam kuburnya? Tanya Rasul. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjelaskan sembari menangis berderai air mata, iya soha bagian ilallah, ya Rab irji'ni, tolong kembalikan aku ya Rab, irji'ni, tolong kembalikan lagi. Bu, Pak, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Ya Allah. Lalu amalan apa yang sangat diinginkan oleh orang yang di alam kubur? Rasul menjelaskan di hadis selanjutnya tadi. Rakaatani, 2 rakaat. Khafifatani, ringan, ora usah suwe-suwe. Tahkirunaha, yang kalian anggap sepele. Tatanaffalunaha, yang kalian anggap ala sunnah rawatib, tahajud, witir, hajat dan taubat dan sebagainya. Ala sunnah wae. Allah tahu itu ahabbu ilaihi, jauh lebih diinginkan oleh orang yang di alam kubur min dunyakum hadza kullih, daripada memiliki dunya seisinya kabeh ini. Allahu akbar. Bu, saat seperti ini rasanya iman kita naik. Nggih napa nggih? Takwa kita naik, semangat sholat karena sudah disumpah oleh Rasul,
2 rakaat pahalane melebihi dunya seisinya. Tapi beda lagi, mungkin akan beda setelah pengajian jenengan keluar dari masjid. Ada bos dialer, Bu, tadi ngaji. Oh ngaji Pak. Coba tak kasih hadiah. Ini kunci sama unit Alphard. Ambil silahkan, tapi dengan syarat malam nanti nggak boleh sholat walaupun 1 rakaat atau 2 rakaat sholat sunnah. Silahkan ambil Alphardnya, gratis. Atau nggak usah ngambil Alphard, tapi silahkan sholat sunnah. Kira-kira para jamaah bapak ibu milih Alphard apa sholat? Oh sholat teman nanti. Ya Allah, ketok meragukan, jelas meragukan ini. Ya Allah, dua-duanya ya salam. Itulah iman kita. Saat dicas charger, pentingnya ngaji seperti ini. Yo, amin Allahumma. Ya Allah. Wes, rasa suwe-suwe. Yang ketiga, kapan manusia nangis jerit minta usia kepada Allah? Saat bangkit dari kubur di padang mahsyar, kobaran rokok, jeritan rokok yang ada dalam surah Hud, zafir wasyahik, terdengar tanda-tanda, itu adab Allah. Surah Ibrahim ayat ke-44, halaman sebelah kanan dari atas nomor kedua, juz ke-13 lembaran terakhir. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adab fayaqulul ladzina zalamu rabbana. Para orang dolim berdosa ngemis ke Gusti Allah. Minta apa? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Tolong si Gusti undur walau hanya ajal, waktu yang sempit saja. Percaya atau tidak? Di padang mahsyar pun menungso jaluk usia maneh seperti ning dunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang keempat, masih ada waktu Bapak? Oh masih, kok masih terus ya? Oke. Yang keempat, tak singkat-singkat. Kapan menungso nangis jerit minta usia karo Allah? Yang keempat, saat tatayurus suhuf, bagi-bagi catatan amal. Atau ada yang berpendapat sebagian mufassirin saat hisab di hadapan Allah. Ayatnya apa Ustaz? Surah As-Sajdah halaman kedua sebelah kiri paling atas ayat ke-12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Andekan engkau wahai Nabi Muhammad, pasti akan terjadi tiba waktunya engkau melihat orang-orang pendosa nakisu ru'usihim, dingklok, nunduk kepala dekat sisi robnya. Hisab atau tatayur suhuf, proses menerima catatan amal. Lalu jerit apa mereka? Rabbana absarna. Ya Rabb, kami telah melihat. Wasami'na, kami telah mendengar ya Rabb. Farji'na, maka rujukkanlah, rujuk alias minta umur. Pak, Bu, yakin atau tidak? Minta umur. Farji'na na'mal salihah. Kami janji beramal saleh. Inna muqinun. Kami yakin sudah ya Rabb. Yang kelima, saat proses menjebatani siratal mustaqim, imigrasi terakhir akhirat. Muga-muga panjenengan semuanya lulus. Ayat ke-27 surah Al-An'am halaman ketiga surah Al-An'am sebelah kiri paling bawah. Walau tara, dan kalau engkau wahai Nabi Muhammad sudah tiba waktunya melihat, dan pasti terjadi. Idh wuqifu 'alan nar. Ketika wuqifu, mereka yang menjebatani siratal mustaqim, wuqifu, diwakafkan, dihentikan. Gak mungkin maju, Pak.
Bukan melangkah gandulan, bergelantungan. Nggak mungkin maju karena sudah disekak Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin maju lagi. Nggak mungkin lulus. Yang ada kesempatan tinggal jatuh ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Di situ apa yang terjadi manusia seperti itu? Saya ulangi lagi. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Jembatan di atas neraka. Ya laitana, celaka kami ya Rabb. Ya laitana, celaka kami ya Rabb. Nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andaikan engkau kembalikan ya Rabb. Bahasa Al-Qur'annya kami dikembalikan. Maksudnya berkesempatan hiduplah lagi. Walaupun bergelantungan atau di atas jembatan Shiratal Mustaqim, menungso pun jerit minta usia. Percaya nggak percaya, inilah Al-Quran. Wes yang terakhir orang suwe-suwe kuatirnya malah muntah. Yang terakhir kapan waktunya? Menungso jerit sak jerit-jerite minta usia kepada Allah. Ketika sudah menjegur, sudah masuk neraka. Naudzubillah min. Ayat 37 surah Fatir dan ayat 107 108 surah Al-Mu'minun. Sebelah kanan dari atas nomor ketiga dan keempat. Kalau Fatir dari bawah nomor kedua sebelah kiri. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka pasti yastarih, menjerit-jerit fiha, di dalam jahanam. Ceritanya bagaimana? Rabbana akhrijna, ya Rabb kami, keluarkan kami ya Rabb. Keluarkan kami. Maknanya tafsir para mufassirin adalah minta usia, kesempatan lagi seperti ning dunya. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Ya Rabb kembalikan kami hidup. Na'mal salihah. Kami beramal soleh, janji ya Allah. Ghairal kunna na'mal. Tidak seperti dulu-dulu kami berbuat di dunia. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum. Apa enggak cukup? Jawaban Allah, apakah enggak cukup umur selama ini? Yang dulu-dulu. Maksudnya Imam Malik berkata 40 tahun. Itu harus sudah cukup tobat. Mayoritas alim ulama mengatakan 60 tahun. Itu harus sudah lebih dari cukup, segera tobat balik kepada Allah. Waja'akumun nadhir. Dan Allah hadirkan nadhir. Banyak alim ulama nadhir diartikan, ditafsirkan ubanan. Kan umurmu sudah 40 tahun. Menurut Imam Malik, umurmu kan 60 tahun. Atau engkau kan sudah dikasih tanda uban. Kamu saja yang gak sadar-sadar, segera tobatan nasuha. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan sedikit tapi barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan atau bagaimana nanti, Ustaz? Kalau ada pertanyaan silahkan, insya Allah Ustadz Hasan yang menjawabnya. Mudah-mudahan tidak ada. Doa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami ya Rabb. Yang mungkin selama ini tanpa kami sadari dosa-dosa kami menghalangi terijabahnya doa-doa kami, tercabutnya keberkahan dalam kehidupan kami, tercabutnya keberkahan dalam keluarga kami, rezeki kami, ilmu kami, semua yang Kau titipkan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami. Muliakan orang tua kami ya Allah. Angkatlah derajat orang tua kami. Angkat derajat orang tua kami. Bahagiakan, rahmati orang tua kami ya Allah. Catatkanlah nama-nama orang tua kami semuanya, termasuk ahli surga firdausmu ya Allah.
catatkanlah nama-nama orang tua kami termasuk ahli surga firdausmu ya Allah. Ampuni dosa istri kami, ampuni dosa suami kami, ampuni dosa anak-anak kami ya Rabb. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami, keluarga besar kami, guru-guru kami, jemaah-jemaah kami, orang-orang yang pernah ngaji, sholat, iktikaf bareng dengan kami, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-ismata minasy syayatin wa awliyaihim wa junudihim wa nas'aluka al-'auna 'ala an-nafsil ammarati bis-su' wa nas'aluka al-ishtighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Allahumma syurna, kumpulkanlah kami ya Rabb, kumpulkanlah orang tua kami, keluarga kami bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah bi hubbina ilaihi wa illam na'mal bi a'malihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.